Misteri rahasia di balik kabut Gunung Merapi. Di suatu daerah di Jawa Tengah, berdiri sebuah desa kecil bernama Kembangjati yang terletak di kaki Gunung Merapi. Desa ini sangat tenang, dengan pemandangan sawah hijau dan hutan yang lebat. Penduduknya hidup bersahaja, mengandalkan hasil tani dan peternakan. Namun, di balik keindahan desa ini, ada cerita mistis yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah tentang perjanjian gaib, makhluk halus, dan misteri yang tersembunyi di dalam kabut tebal Gunung Merapi. Dahulu kala, ada seorang pria bernama Pak Wiryo yang menjadi kepala desa Kembangjati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan dihormati oleh warga. Namun, ada sisi lain dari Pak Wiryo yang jarang diketahui orang. Setiap malam bulan purnama, ia akan naik ke lereng Gunung Merapi sendirian, membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan ayam hitam. Pak Wiryo tidak pernah mengungkapkan apa yang dilakukannya di sana, dan warga pun tidak berani bertanya. Mereka hanya tahu bahwa setelah setiap ritual itu, desa mereka selalu aman dari bencana alam dan panen mereka selalu melimpah. Namun, suatu ketika, desa Kembangjati mengalami musim kemarau panjang yang tidak biasa. Tanah-tanah mengering, air sumur mulai surut, dan sawah-sawah tidak bisa lagi ditanami. Warga mulai resah dan menganggap bahwa ritual yang dilakukan Pak Wiryo mungkin tidak lagi cukup untuk menjaga keseimbangan alam di desa mereka. Namun, Pak Wiryo hanya tersenyum samar dan meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Seiring waktu, rumor mulai menyebar bahwa Pak Wiryo memiliki perjanjian dengan makhluk gaib yang berkuasa di Gunung Merapi, dan bencana ini adalah bagian dari perjanjian yang mulai terganggu. Warga desa yang takut mulai mengadakan doa bersama di balai desa, berharap agar kekuatan gaib yang mengganggu bisa mereda. Namun, hujan yang mereka harapkan tak kunjung turun, dan keadaan semakin memburuk. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Seno, yang merupakan salah satu warga desa, memutuskan untuk mengikuti Pak Wiryo secara diam-diam ke lereng gunung. Seno ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilakukan Pak Wiryo di malam-malam bulan purnama. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti Pak Wiryo yang berjalan menuju sebuah tebing tinggi di lereng gunung, di mana kabut tebal selalu menyelimuti area tersebut. Sesampainya di tebing itu, Seno bersembunyi di balik batu besar dan melihat Pak Wiryo mulai membakar kemenyan dan mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tak lama kemudian, angin dingin bertiup, dan kabut semakin pekat hingga hampir menutupi seluruh pandangan. Di tengah kabut itu, Seno melihat sosok-sosok bayangan yang bergerak dengan pelan. Mereka tampak seperti manusia, tapi wajah mereka tampak buram dan tubuh mereka seolah-olah menyatu dengan kabut. Pak Wiryo berbicara kepada sosok-sosok tersebut dalam suara yang rendah, memohon agar kemarau segera berakhir. Tapi salah satu sosok itu, yang tampak lebih besar dan menakutkan, mengeluarkan suara parau yang menggema di antara pepohonan. Perjanjianmu hampir habis, Wiryo. Jika engkau ingin desa ini tetap subur dan aman, engkau harus memberikan persembahan yang lebih dari sekedar kemenyan dan bunga. Engkau tahu apa yang kami minta? Seno yang mendengar percakapan itu merasa ngeri. Ia menyadari bahwa Pak Wiryo telah menjalin perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib untuk melindungi desa, tapi sekarang mereka meminta sesuatu yang lebih. Saat itu, Pak Wiryo tampak ragu, wajahnya dipenuhi ketakutan. Namun, sebelum ia sempat memberikan jawaban, sosok besar itu menghilang bersama kabut yang mulai memudar, meninggalkan suasana sunyi yang mencekam. Setelah sosok-sosok itu pergi, Seno tidak bisa menahan rasa takutnya dan berlari kembali ke desa. Dia memberitahu warga lain tentang apa yang dilihatnya, tentang perjanjian gaib yang dilakukan Pak Wiryo dan permintaan aneh dari makhluk-makhluk kabut. Warga desa menjadi marah dan takut. Mereka mengonfrontasi Pak Wiryo di balai desa, menuntut penjelasan atas semua yang terjadi. Pak Wiryo tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan suara lirih, ia mengakui bahwa bertahun-tahun yang lalu, saat ia pertama kali menjadi kepala desa, ia melakukan perjanjian dengan penjaga gaib Gunung Merapi. Perjanjian itu memastikan bahwa desa Kembangjati akan selalu subur dan terhindar dari bencana, asalkan ia melakukan ritual rutin dan memberikan sesajen setiap bulan purnama. Namun, kini para makhluk gaib itu meminta persembahan yang lebih besar, nyawa manusia. Warga yang mendengar pengakuan itu menjadi panik. Mereka menolak untuk mengikuti permintaan makhluk gaib tersebut, tapi mereka juga takut dengan ancaman kemarau panjang yang bisa menghancurkan desa. Ketegangan semakin meningkat, hingga akhirnya Pak Wiryo memutuskan untuk kembali ke gunung, berniat untuk menyelesaikan permasalahan ini seorang diri. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit. Pak Wiryo kembali ke tebing di lereng gunung, membawa sesajen terakhirnya. Ia berdiri di hadapan kabut yang menggulung seperti ombak, lalu berseru kepada para makhluk gaib.
Aku tidak akan memberikan nyawa manusia sebagai persembahan. Jika kalian ingin mengambil nyawa, ambillah nyawaku sebagai gantinya. Angin berembus kencang, membuat pepohonan bergoyang seperti tarian hantu. Kabut semakin pekat dan sosok-sosok bayangan kembali muncul, kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Mereka mendekati Pak Wiryo, mengelilinginya dengan suara-suara bisikan yang menakutkan. Sosok besar yang sebelumnya berbicara kini muncul di hadapan Pak Wiryo, dan dengan suara yang bergetar seperti gemuruh, ia berkata, "Kami akan menerima pengorbananmu, tapi ketahuilah, kepergianmu tidak akan mengakhiri ini. Ada utang yang akan ditagih dari generasimu." Keesokan paginya, warga desa menemukan Pak Wiryo tergeletak tak bernyawa di tebing itu. Wajahnya tampak tenang seperti orang yang tertidur. Anehnya, hujan mulai turun perlahan-lahan di desa Kembang Jati, membasahi tanah yang kering. Warga merasa lega, mengira bahwa perjanjian telah selesai dan desa mereka selamat. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Dalam beberapa tahun setelah kematian Pak Wiryo, keluarga-keluarga di desa mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Anak-anak sering hilang di hutan, hanya untuk ditemukan dalam keadaan kebingungan dan tak ingat apa-apa. Beberapa warga mendengar suara langkah kaki di atap rumah mereka pada malam hari, atau melihat sosok bayangan tinggi yang berdiri di pinggir desa saat kabut turun. Warga percaya bahwa makhluk-makhluk gaib itu masih menagih janji, dan mereka mulai mengadakan doa bersama setiap malam bulan purnama, berharap agar gangguan itu tidak semakin parah. Hingga hari ini, kisah tentang Pak Wiryo dan perjanjian gaibnya masih hidup di benak warga desa Kembang Jati. Meskipun desa itu tetap subur dan panen tetap melimpah, rasa takut akan kehadiran makhluk gaib dari Gunung Merapi tetap menjadi bayang-bayang yang mengintai di antara kabut. Tidak ada yang tahu pasti kapan utang itu akan terbayar lunas, atau apakah makhluk-makhluk itu akan kembali menagih korban baru. Warga hanya bisa berharap dan berdoa agar keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib tetap terjaga, dan agar desa mereka bisa terus hidup dalam kedamaian meski di bawah bayang-bayang misteri yang tak terungkap.